Dengan laba yang terus bertumbuh, utang yang sedikit, kas yang banyak, masih memungkinkan saham ini untuk mengalami kenaikan. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas suatu saham yang bergerak di bidang kesehatan ya, yaitu PT Prodya Widya Husada atau dikenal dengan emiten PRDA. Saham ini bergerak di bidang laboratorium kesehatan. Pemegang saham ini terbesar adalah PT Prodya Utama sebesar 57% dan masyarakatnya sebesar 28%. Dari komposisi pemegang saham terlihat adanya penjualan ataupun penurunan oleh asing sejak bulan Agustus 2022 ya. Dan tentu saja lokalnya bertambah ketika asing melakukan penjualan. Sentimen positif dari saham ini, Prodya akan mengincar pertumbuhan pendapatan hingga 10% pada tahun 2023. Lalu bagaimana dengan kinerja fundamental saham ini? Dari laporan keuangan, laba bersih di tahun 2022 diperkirakan sebesar 367 miliar, yang artinya meningkat dibanding tahun 2021. Kapitalisasi pasar saham ini sebesar 5,2 triliun. Kita dapat kategorikan sebagai second liner ya. Nah, dari sisi neraca, kas yang dimiliki perusahaan ini tergolong cukup besar ya, sebesar 568 miliar jika kita bandingkan dengan hutangnya yang hanya sebesar 41 miliar. Ini menandakan bahwa perusahaan ini sangat sehat dari sisi kinerja perusahaan ya. Dan equity juga tergolong besar sebesar 2,1 triliun. Terlihat dari debt equity ratio-nya sangat kecil ya, hanya 0,02. Dari sisi arus kas, dapat kita lihat arus kas operasi selama 1 tahun ke belakang ini sebesar 441 miliar ya, membukukan nilai yang positif. Arus kas investasi terjadi pengeluaran sebesar 148 miliar dan arus kas pendanaan sebesar 405 miliar. Dengan hutang yang sangat sedikit, bisa kita prediksikan pengeluaran yang dari arus kas pendanaan ini adalah paling besarnya tentu saja adalah dividen. Dapat kita lihat dividen perusahaan ini saja cukup besar ya, sebesar 397 dan yield-nya sebesar 7%, yang tentu saja ini lebih tinggi dibanding bunga deposito ya. Sehingga bagi kita yang menabung di saham ini sangat baik apabila kita bandingkan dengan kita menabung di perbankan. Nah, dari sisi valuasi, PBV saham ini 2,4 kalinya dan PER-nya sebesar 13 kali. Kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal ketiganya, kas yang dimiliki perusahaan ini menurun ya dibanding tahun 2021. Begitu juga kalau kita lihat jumlah dari total aset lancarnya juga mengalami penurunan, akan tetapi aset tidak lancarnya mengalami kenaikan sehingga total asetnya terlihat menurun dibanding tahun 2021. Sisi hutang jangka pendeknya mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dan hutang jangka panjangnya mengalami kenaikan dibanding tahun 2021. Secara total hutangnya mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Dari sisi ekuitas mengalami penurunan juga ya dibanding tahun 2021. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2021 yang cukup lumayan ya, yang tahun 2021 1,9 triliun, di tahun 2020 kuartal ketiga ini menjadi 1,5 triliun. Sehingga kita lihat dari arus kas operasi, penerimaan kas dari pelanggan juga mengalami penurunan yang cukup lumayan dibanding tahun 2021. Arus kas dari investasi di kuartal ketiga bernilai positif ya, yang artinya ini terjadi adanya penjualan aset tetap dari perusahaan ini. Nah, dari arus kas pendanaan ini seperti yang kita perkirakan tadi, pembayaran dividen yang paling besar dibanding lainnya ya. Sehingga kita simpulkan perusahaan ini layak untuk kita koleksi apabila teman-teman ingin menabung di saham ini. Bagaimana dengan grafik PBV dari saham ini? Apakah sudah tergolong murah atau mahal? Dari grafik selama 3 tahun terlihat PBV saham ini berada di PBV rata-ratanya ya. Dengan laba yang terus bertumbuh, utang yang sedikit, kas yang banyak, masih memungkinkan saham ini untuk mengalami kenaikan. Apabila ya mencapai PBV 3,2 kalinya ini saja, maka dengan nilai buku per lembar sahamnya sebesar 2.300, maka apabila ia mencapai PBV 3,2 kalinya ini, harga sahamnya bisa mencapai 7.200. Dari sisi teknikal, saham ini juga cukup menarik ya. Terlihat adanya pola double bottom di saham ini. Di candle terakhirnya menyentuh MA 200 tapi belum mampu tutup di atas MA 200. Apabila saham ini tutup di MA 200, maka saham ini sangat menarik ya untuk kita masuk ke dalamnya, karena ini menandakan saham ini sudah mulai dalam kondisi uptrend. Ditambah lagi kalau kita lihat volume yang cukup ramai ya, meningkat dalam beberapa hari sejak bulan November sampai sekarang, terlihat adanya akumulasi dari saham ini. Nah, dibanding volume sebelumnya, volume beberapa bulan ini yang paling tinggi terlihat. Sehingga ke depan saham ini mungkin akan mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Kalau kita lihat dari MACD juga sudah golden cross ya, mengarah ke atas. Hanya saja dari broker summary, lokal terlihat masih melakukan penjualan di saham ini ya. Akan tetapi asing sudah mulai mengkoleksi saham ini sejak tanggal 20 Januari hingga sekarang. Akan tetapi kalau kita lihat dari bandar detektor, kekuatan dari penjualan lokal masih lebih tinggi dibanding akumulasi yang dilakukan oleh asing. Bagi teman-teman ingin melakukan trading di saham ini, sebaiknya kita menunggu dulu sampai candle terakhir ini benar-benar tutup di atas MA 200, sehingga pada esok harinya kita bisa mengakumulasi apabila terjadi kenaikan selanjutnya. Demikianlah analisa singkat yang dapat saya sampaikan, semoga membawa manfaat. Ini bukan merupakan rekomendasi ajakan jual beli, mohon dianalisa kembali, segala risiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.